para hadirin, para muslimin, jamaah Masjid Serang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak usah panjang lebar, sebagaimana dengan tersebarnya pamflet yang ada sejak beberapa hari terakhir terkait halal bihalal yang diselenggarakan di Masjid Serang bersama guru kita Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Maka untuk mempersingkat waktu, tidak usah panjang lebar, kita langsung dengarkan tausiah dari beliau, sekaligus kita obati kangen kita kepada Habib Rizik bin Husain bin Syihab dengan perjumpaan kita dengan menantu dan anak beliau. Insyaallah dengan perkumpulan ini, halal bihalal ini, kajian ini benar-benar memberikan kita manfaat, sehingga ke depan kita menjadi insan, menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang tambah hari tambah baik, tambah hari tambah bagus. Amin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ahsan al-jazaa kepada Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung berikan kepada beliau tanpa batas. Setuju? Setuju. Tanpa batas, setuju? Setuju. Sampai subuh. Siap. Dengan beliau ya. Alaihi faliyatafadhal mashkura. بعد الصلاة على النبي. وعلى آدمية وكل من ينصر المجانين عشان الآخرة والآخرة بجانب النبي وآل النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para sesepuh, para kiai, para syaiban, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada ketua Masjid Serang Sayyidil Am Muhtaram Habib Abdurrahman Al-Haddad, begitu pula para segenap asatid, sesepuh, habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, syiban, orang tua kita, guru-guru kita, ulama kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, baik yang hadir secara langsung di tempat ini atau yang menyaksikan melalui live streaming dan seterusnya. Kita semua angkat tangan di waktu yang penuh berkah ini, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya,
Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah la ansa an uhanni'akum bi'idin sa'idin wa 'idin mubarak. جعلنا الله وإياكم من العاملين والفائزين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diizinkan oleh Allah bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Kiram, alhamdulillah. Saat ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka halal bihalal. Saudara, sebulan penuh Allah perintahkan kita untuk berpuasa, saudara. Perintah Allah kepada kita untuk berpuasa, menahan diri dari makan dan minum yang halal, yang sebelum Ramadan bebas untuk kita makan minum, saudara. Tapi begitu masuk ke bulan Ramadan, Allah larang kita untuk makan minum walaupun makanan minumnya halal di siang hari, saudara. Allah larang kita walaupun itu milik kita sendiri, walaupun nggak ada orang lain yang melihatnya, saudara. Di malam harinya Rasulullah perintahkan kita untuk qiyam, apalagi di 10 malam terakhir yang dicontohkan langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Allah perintahkan kita tidak makan dan tidak minum di siang hari bulan Ramadan bukan untuk nyiksa kita, saudara. Bukan untuk sekedar menyuruh kita haus dan lapar, saudara. Allah memerintahkan kita tidak tidur di malam hari, beribadah, perbanyak ibadah, bukan untuk melarang kita dari nikmatnya tidur, saudara. Tapi ada tujuan di balik itu, di balik Allah. Apa tujuannya? Di Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa, itu puncaknya ibadah Allah. Itu tujuannya. Bagaimana seseorang yang masuk dididik di dalam madrasah Ramadan, begitu keluar dari madrasah Ramadan ada takwa dalam dirinya, saudara. Makanya saya jadi teringat perkataan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu wa ardhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saudara, ketika ditanya pada hari Id, beliau statusnya sebagai Amirul Mukminin. Saat itu beliau hanya makan roti biasa yang dimakan sehari-hari. Padahal sahabat-sahabat yang lain, orang-orang lain saat itu mereka makan makanan yang luar biasa, makanan hari raya mewah, masak dengan berbagai macam masakan. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib hanya makan roti yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Bayangkan seorang Amirul Mukminin, saudara. Sampai ada yang nanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Wahai Imam Ali, kenapa kau hanya makan roti? Kenapa kau tidak masak dengan masakan yang dimasak oleh orang-orang di hari raya, makanan yang mewah? Engkau ini Amirul Mukminin." Bukan hanya Amirul Mukminin, beliau sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah ilmi Rasulullah, pintu kata ilmunya Rasulullah. Tapi kenapa di hari raya seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib hanya makan roti biasa yang dimakan sehari-hari, tidak menunjukkan kalau ini hari raya? Saudara, apa jawaban beliau, saudara? Jawaban beliau memberikan kita definisi hari raya yang sesungguhnya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Al-yawm 'indi 'id, wal amas 'indi 'id, wa ghadan 'indi 'id, wa kulla yawmin lam na'sillah fa huwa 'id." Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali mengatakan, "Al-yawm 'indi 'id, ya hari ini bagiku memang hari raya. Tapi bagiku hari raya bukan hanya hari ini. Kemarin juga hari raya, bukan hanya 1 Syawal. Bahkan besok, lusa, dan seterusnya juga hari raya," kata beliau, saudara. Bukan hanya 1 Syawal.
hari raya menurut Imam Ali, saudara, kulla yaumin lam nahsillah fahuwa 'id. Hari raya yang sesungguhnya setiap hari kau tidak bermaksiat kepada Allah, ketaatanmu bertambah kepada Allah, maka hari itu bagimu adalah hari raya, saudara. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oleh karena itu, saudara, dari apa yang disampaikan Sayyidina Ali menjadi jelas bahwasanya andai kata di hari raya sekalipun, tapi kalau maksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, maka sebetulnya bukan hari raya, hari sial, saudara. Hari raya, tapi kok makin gemar menunjukkan auratnya. Hari raya, tapi kok makin gemar bersentuhan dengan yang tidak mahramnya. Hari raya, saudara, tapi makin gemar makan ribanya, saudara. Na'udzubillah. Berarti meskipun 1 Syawal baginya hari sial, bukan hari raya ibadah Allah. Tapi hari apapun, di bulan apapun, di tanggal berapapun, kalau betul-betul dia jalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jauhi larangan Allah, apalagi sebelum Ramadan, begitu masuk Ramadan, setelah Ramadan betul-betul menjadi orang yang bertakwa, semakin baik. Yang tadinya tidak suka sholat berjamaah, jadi jaga jamaah. Yang tadinya masih suka melanggar perintah Allah, dia jaga, tidak dia langgar. Yang tadinya masih suka mandang yang haram, begitu sebulan dididik di Ramadan, tidak lagi dia pandang yang haram. Sudah. Yang seperti ini adalah orang yang betul-betul mendapatkan hari raya di hari apapun, kapanpun, dan dimanapun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah, mudah-mudahan kita semua termasuk yang betul-betul berhari raya, betul-betul keluar dari Ramadan mendapatkan buah Ramadan, jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Alhamdulillah. Ini juga apa ini? 6 lewat seperempat. Saya dengar katanya kalau di Masjid Serang ceramahnya nggak suka lama-lama, Beb. Lanjut atau jangan? Kompak, kurang semangat. Arek Surabaya biasanya ini tempat perang ini. Betul. Lanjut atau jangan? Kurang kompak, masih semangat. Lanjut. Saya lanjutkan, saya pengen dengar dulu semangatnya. Surabaya, angkat tangannya. Takbir. Sallu ala Nabi. Biasanya kalau yang kepanasan dengar takbir setan, gak usah bingung, saudara. Alhamdulillah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, belakangan ini, saudara, khususnya di dunia pendidikan, sedang rame satu program yang disebut dengan program moderasi beragama, saudara. Ini program secara masif disosialisasikan di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, saudara, di instansi-instansi pemerintahan, bahkan mendapatkan dana yang tidak sedikit, besar anggarannya, saudara. Bahkan saya dengar sendiri dari praktisi-praktisi pendidikan bahwasanya program ini mulai masuk ke kurikulum sekolah anak-anak kita, saudara. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan moderasi beragama, saudara? Ibadah Allah, kata-kata moderasi beragama diambil dari kata-kata moderat, bukan dari kata-kata modern. Kalau dari kata-kata modern, maka jadinya modernisasi. Ini bukan modernisasi, saudara. Ini moderasi, diambil dari kata-kata moderat, memoderatkan, moderasi. Apa yang dimaksud moderat? Mari sama-sama kita bahas, saudara. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Faqala ta'ala, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa kadzalika," dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ummatan wasata, umat yang wasat. Apa artinya wasat, saudara? Para ulama ahli tafsir beda-beda pendapat, saudara. Sebagian ulama mengartikan yang dimaksud dengan wasatan ay khairul umam, sebaik-baiknya umat. Jadi kalau orang Arab mengatakan wasatul qaumi ay khairuhu, sebaik-baiknya kaum, wasatul qaum. Berarti kalau dikatakan ummatan wasata, artinya khairul umam. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Allah jadikan kita umat terbaik berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, sebagian lagi ulama tafsir mengartikan yang dimaksud dengan wasata ay adla, i'tidal, la ifrata fihi wa la tafrit. Seimbang, saudara. Tidak berat kanan, tidak berat kiri. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, saudara. Itu maksud wasata di Allah. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya syariat Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kelembutan dan ketegasan yang ada di dalamnya adalah sebuah syariat yang moderat, saudara. Wasatiyah, moderat, la ifrata fihi wa la tafriq. Tidak ekstrem kanan, tidak pula ekstrem kiri, saudara. Tidak radikal, tidak pula liberal. Khususnya Ahlus Sunnah. Para ulama menjelaskan karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan segala ajaran yang ada di dalamnya adalah wasatiyah, moderat, nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri, tidak radikal, tidak liberal. Habib, saya belum ngerti apa itu yang dimaksud dengan moderat. Mari sama-sama perhatikan, saudara. Saya kasih contoh yang sederhana, yang gampang, tapi agak sensitif. Siap-siap pengurus masjid panggil polisi habis ini. Aman, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Saudara, saya kasih contoh agak sederhana, agak gampang, saudara. Masalah jihad. Kadang-kadang orang takut sekarang bicara soal jihad. Betul atau tidak? Betul. Takut dituduh liberal, takut dituduh radikal, takut dituduh ekstremis, takut dituduh teroris. Saudara, kita tidak pungkiri bicara soal jihad ini memang ada 3 sudut pandang. Ini cuma contoh saja. Contoh yang gampang, sederhana, agak sensitif. Biar enak dipahami, saudara. Bicara soal jihad memang ada 3 sudut pandang, saudara. Ada sudut pandang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di tengah-tengah, wasatiyah, seimbang. Tapi kita nggak pungkiri, saudara, di sana ada juga pandangan yang ekstrem kanan, radikal, teroris. Tapi tidak kalah bahayanya, berbalik 180 derajat, ada pandangan yang ekstrem kiri, liberalis, saudara. Mari kita sama-sama lihat. Bagi kubu yang ekstrem kanan, apa mereka katakan, saudara? Mereka bilang, mereka telan firman Allah Ta'ala secara mentah-mentah. Waqatilul musyrikina kafah. Bunuh itu orang musyrik semuanya. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Bunuh dimanapun mereka berada. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Gara-gara dia telan mentah-mentah ini ayat, saudara, di wilayah damai, wilayah tenang, bukan wilayah perang, dia ikat badannya dengan bom bunuh diri. Dia datang ke gereja, dia letakkan bom di depan gereja, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau ada yang berbuat seperti itu di Surabaya atas nama jihad, jawab yang jujur, itu jihad atau jahat? Ada ragu-ragu, jihad atau jahat? Ditelan mentah-mentah, semuanya harus dibunuh, kata dia. Semuanya najis, semuanya harus dihabisi. Akhirnya apa yang terjadi? Bom sana, bom sini, atas nama jihad, padahal jihad. Saudara, pandangan jihad seperti ini pandangan ekstrem kanan, saudara. Ini pandangan radikal, saudara.
Ini pandangan ekstremis, saudara. Ini pandangan tidak moderat. Ini melenceng dari ahlus sunnah. Tapi di sisi lain gak kalah bahaya. Ada pandangan yang ekstrim kiri. Kalau tadi radikal terlalu ekstrim kanan, ada liberal, komunis, sekuleris yang ekstrim kiri. Apa mereka katakan, saudara? Oh, nggak usah bicara-bicara jihad lagi. Itu sudah nggak relevan katanya. Udah bukan zamannya. Udah bukan waktunya, hapus saja. Syariat jihad itu zaman dulu relevannya. Kalau zaman sekarang udah nggak berlaku. Hapus saja, saudara. Itu sudah jadul, udah nggak cocok, udah nggak pantas. Habib, masa ada yang ngomong seperti itu, Habib? Masa ada yang ngomong seperti itu, saudara? Saya bukan sedang mendongeng, saudara. Saya bicara sesuai fakta. Salah seorang saudara saya, pengurus madrasah besar di Jakarta, saudara, didatangi oleh oknum, ditanya, Ustaz, di sini di madrasah apakah ada pelajaran fikih, Ustaz? Kata dia, nah, ada. Ustaz, di pelajaran fikih ada pembahasan tentang jihad atau tidak, Ustaz? Kata dia, ya, kalau pembahasan fikih yang babnya lengkap, kitab fikih apapun pasti ada bahas jihad, katanya. Kata orang ini, Ustaz, udahlah Ustaz, hapus saja itu pembahasan jihad, Ustaz. Nanti sekolah Ustaz dituduh radikal, Ustaz. Nanti sekolah Ustaz dituduh ekstremis, Ustaz. Nanti sekolah Ustaz dituduh radikal. Ahsan, hapus saja, Ustaz. Lebih baik hapus, hilangkan saja daripada nanti Ustaz jadi masalah. Ini udah gak cocok zaman sekarang bicara jihad. Saya mau tanya, seenak-enaknya menghapus syariat Allah, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya, saudara. Ini gak kalah bahayanya. Kalau tadi ekstrim kanan, bablas. Ini ekstrim kiri gak kalah bablas, disuruh adab seenaknya menghapus-hapus syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Baik ekstrim kiri atau ekstrim kanan, dua-duanya sama-sama tidak moderat, dua-duanya sama-sama tidak wasatiyah, dua-duanya sama-sama melenceng dari ahlus sunnah. Saudara, sekarang bagaimana sikap ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah sikapnya seimbang, saudara. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak radikal, tapi tidak liberal, saudara. Bagaimana dalam konteks jihad sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang namanya jihad sampai hari kiamat nggak akan pernah bisa dihapus, saudara. Sebab itu datangnya dari Allah, datangnya dari Rasulullah, dan Rasulullah nggak pernah menghapus yang namanya syariat jihad, saudara. Sampai hari kiamat yang namanya jihad tetap berlaku. Tidak ada siapapun yang berhak untuk menghapus. Mau doktor, mau profesor, mau kiai, mau haji, mau habib, mau presiden, mau pejabat sekalipun, tidak ada yang berhak untuk menghapus, saudara. Betul? Ini fakta. Alhamdulillah yaumil qiyamah. Ini syariat, saudara. Tapi ada tapinya. Meskipun syariat jihad tetap berlaku sampai yaumil qiyamah, yang namanya jihad pelaksanaannya nggak sembarangan, saudara. Ada syaratnya, ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata caranya, ada waktu dan tempat yang tepat, saudara. Manakala syarat, adab, akhlak jihad yang diajarkan oleh Nabi dijalankan dengan baik, maka itu jihad yang diridhoi oleh Allah, saudara. Tapi sebaliknya, andai kata ada orang ngaku jihad tapi mengabaikan syarat ajaran diajarkan oleh Nabi, maka jihadnya berubah jadi jihad. Saya kasih contoh di antaranya. Satu, saudara, nggak ada orang ngaku jihad tapi ngebunuh sesama muslim, nggak ada, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Seperti yang dilakukan sebagian orang ngaku jihad, ya Allahu Akbar atas nama jihad, yang dibunuh sesama muslim, sama-sama umatnya Nabi Muhammad. Hati-hati, saudara, ini penjahat, bukan jihad, saudara. Nabi sudah tegaskan, dan muslim akul muslim. Muslim itu saudaranya sesama muslim, walaupun beda partai, walaupun beda organisasi, saudara. Walaupun, saudara. Al-muslim akul muslim. Haramun alaihi damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram muslim karena muslim saling menumpahkan darah, saudara.
Muslim dengan Muslim saling menjatuhkan kehormatan, Muslim sesama Muslim saling merampas harta halal. Makanya Nabi ancam nggak main-main urusan darah Muslim, saudara. Apa ancaman dari Nabi? Man a'ana ala qatli akhihi walau bi syatri kalimah laqiyallaha maktubun fi jabhatihi aysun min rahmatillah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, saya ingatkan, hati-hati saudara. Siapapun Anda, jangan sampai gara-gara emosi sesaat engkau celaka selama-lamanya. Apa kata Nabi SAW? Man a'ana ala qatli akhihi, siapa yang membantu membunuh saudara sesama Muslim, walau bisyitri kalimah, walaupun hanya separuh kalimat. Contohnya separuh kalimat bagaimana? Saya kasih contoh. Ada orang lagi dikejar-kejar, si A dikejar-kejar sama si B. Si B gak ketemu si A, ketemu C. C tahu di mana A. Dia gak kasih tahu, gak ngomong si A di situ, enggak. Dia cuma ngomong setengah kata. Tuh. Itu pun nunjuknya pakai bibir, gak pakai tangan, saudara. Tuh. Itu kata-kata. Tuh. Satu kata atau setengah kata? Setengah kata, saudara. Satu katanya di situ atau situ. Tuh, setengah kata. Tapi gara-gara setengah kata, saudara, ini si B berhasil menemukan si A Muslim, dibunuh akhirnya, saudara. Apa ancaman Nabi? Siapa yang membantu membunuh saudaranya sama Muslim walaupun hanya separuh kata, maka dia nanti menghadap Allah, di jidatnya tertulis putus asa dari rahmat Allah, saudara. Allah. Apalagi kalau membantu membunuh sama Muslim dengan fatwanya. Tapi guru-guru kami mengingatkan berapa banyak pertumpahan darah gara-gara fatwa menghalalkan darah sembarangan, saudara. Masya Allah, bahkan masih di situ. Saya ingatkan saudara saya sama Muslim dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, idal taqa muslimani bisayfayhima al-qatil wal maqtul fi an-nar, kata Nabi SAW. Muslim sama Muslim bertemu, duel, sama-sama bawa pedang, saudara. Yang ini bawa pedang, yang itu bawa pedang, sama-sama ingin saling bunuh. Entah motifnya karena emosi, entah motifnya karena sensitif urusan suku, entah motifnya karena sensitif urusan kelompok, entah motifnya karena ini atau itu. Muslim sama Muslim ketemu, saling bunuh, saudara. Apa kata Nabi? Al-qatil wal maqtul finnar, baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya di neraka, kata Nabi, saudara. Itu Rasulullah yang mengatakan, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, saudara. Sahabat heran, ya Rasulullah, kalau yang membunuh di neraka wajar, ya Rasulullah. Ini kok yang terbunuh di neraka juga, ya Rasulullah. Bagaimana mungkin yang terbunuh di neraka juga, ya Rasulullah? Kalau yang membunuh wajar, ini yang terbunuh kok di neraka? Apa kata Nabi SAW? Li'annahu harisun ala qatli akhi, karena dia berambisi untuk bunuh saudaranya, saudara. Cuman apa saja kebunuh duluan. Kalau dia nggak kebunuh duluan, dia yang kebunuh, saudara. Kalau nggak kebunuh duluan, dia yang kebunuh, saudara. Makanya kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Saya bukan sedang bicara orang bela diri, ya. Kalau orang bela diri pembahasannya namanya dafrus sa'il. Itu diatur dalam syariat. Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid. Siapa orang yang mati karena dia bela dirinya ketika diserang, saudara, andai kata dia mati dalam keadaan syahid, kata Rasulullah SAW. Saya nggak bicara tentang orang yang membunuh karena ada sebab yang dibenarkan oleh syariat, saudara. Saya bicara Muslim sama Muslim tanpa ada sebab yang betul-betul tahqiq dibenarkan oleh syariat, haram saling menumpahkan darahnya, saudara. Makanya apa yang terjadi di Timur Tengah, seperti yang dilakukan oleh ISIS, saudara, ngakunya jihad, di mana-mana teriak jihad, padahal dia duri dalam daging, saudara, musuh dalam selimut. Dia intelijen barat untuk merusak nama baik jihad, saudara, untuk merusak nama baik Islam. Apa yang dia lakukan? Ngaku jihad, tapi yang dia bunuh sama Muslim. Orang di masjid dia bom, saudara, makom-makom wali dibom, makom-makom para nabi yang diziarahi dibom oleh ISIS, saudara. Bom sana, bom sini, bunuh sana, bunuh sini, ngaku jihad. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Alhamdulillah. Tapi kalau ada orang ngaku jihad tapi yang dibunuh sama Muslim, jawabnya
kompak, jihad atau jahat? Yang keras, jihad atau jahat? Yang pertama, saudara. Di antaranya, saudara, Habib, berarti kalau selain muslim boleh, bebas dong, saudara. Enggak juga, tunggu dulu. Enggak bisa dipukul rata, saudara. Kita sama-sama paham. Selain muslim pun ada yang namanya dhimmi, muahad, musta'man. Bahasa gampangnya, sederhananya, bukan yang memerangi kita, bukan yang memusuhi kita. Nabi pun haramkan untuk dibunuh, saudara. Nabi haramkan untuk diganggu ibadah Allah. Bahkan Nabi SAW ancam, saya sering kutip hadisnya, man ada dhimmiyan fa ana qasamtuhu yaumal qiyamah. Siapa yang ganggu kafir dhimmi, aku nanti akan musuhi dia di hari kiamat, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Kafir harbi sekalipun, saudara, yang terang-terangan memerangi kita, wajib kita lawan mereka, wajib kita benci, hak bertempur melawan mereka. Itu pun di pertengahan jihad ada adabnya, saudara. Ketika para sahabat ingin perang Mu'tah berangkat, saudara, perang besar, perang Mu'tah, di antara perang yang terbesar di masa hidup Nabi, saudara, perang Mu'tah. Sahabat ketika ingin perang Mu'tah rame-rame berangkat, dipanggil oleh Rasulullah, diberi pesan oleh Rasulullah, saudara. Apa pesan Nabi SAW? Kata Nabi SAW, nanti kalau kalian perang lawan mereka ini musuhnya kafir harbi, saudara. Terang-terangan kafir harbi. Apa kata Nabi SAW? Nanti kalau kalian perang melawan mereka, kata Rasulullah, andai kata ada anak kecil, jangan diganggu. Ada wanita, jangan diganggu. Ada kakek-kakek, jangan diganggu. Ada tanaman, kalau bisa jangan dirusak. Rumah ibadah mereka, kata Nabi, jangan dihancurkan, saudara. Ini perang harbi, lawan kafir harbi. Nabi masih pesan begini. Saya ngomong seperti ini jangan disalahartikan. Yang nggak boleh dihancurkan, dirusak rumah ibadah mereka, bukan berarti Nabi nyuruh kita jaga gereja, saudara. Itu urusan aparat, saudara. Udah ada dibahasnya. Hasil bahsul masail pondok pesantren Mis Sarang mengharamkan, saudara. Salah satu pondok besar NU mengharamkan itu menjaga gereja, saudara. Karena bukan tugas kita, bukan urusan kita. Lihat anak-anak maksiat itu namanya, saudara. Ini saya bicara fikih, tapi nggak ganggu dilarang, mengganggu dilarang sama Nabi. Apalagi sampai merusak, apalagi sampai menghancurkan. Ini kafir harbi. Kalau kafir harbi saja ada aturannya, ada adabnya. Bagaimana dengan kafir dhimmi, saudara? Bagaimana dengan sesama muslim ibadah Allah? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas. Paham atau tidak? Oleh karena itu, saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatiyah, moderat, tidak ekstrem kanan, tidak pula ekstrem kiri, saudara. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya jihad sampai hari kiamat tetap berlaku, saudara. Sampai hari kiamat tidak ada satupun yang berhak untuk menghapus ibadah Allah. Manakala sewaktu-waktu musuh datang ke negeri kita, musuh datang menghampiri kita, ingin menghancurkan, memporak-porandakan kita negeri, saudara, wajib umat Islam untuk turun sama-sama membela agama, membela negara, saudara. Akan tetapi yang namanya jihad nggak sembarangan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada adabnya, ada akhlaknya, ada aturannya, ada tata caranya. Kalau dijaga dengan baik ibadah Allah, maka jihadnya mendapat ridha Allah. Tapi kalau tidak dijaga dengan baik, saudara, maka jihadnya berubah menjadi jahat. Beda dengan ekstrem kanan yang terlalu melampaui batas, radikal, saudara. Beda juga dengan ekstrem kiri, liberal yang dengan seenaknya ingin menghapus jihad. Alhamdulillah. Kalau yang keempat, kalau begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah indah atau tidak? Ya. Yang keempat, indah atau tidak? Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah moderat atau tidak? Moderat atau tidak? Kalau begitu kaum liberal yang seenaknya ingin menghapus syariat, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Sebaliknya kaum radikal yang seenaknya mengatasnamakan jihad, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Yang pegang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang perjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pegang teguh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu contoh, masih ada 15 contoh lagi, saudara. Lanjut ke jangan? Sampai subuh. Yakin? Betul. Nanti habis subuh ada pulang. Lewatan di perang disuruh jalan apa, saudara.
kita adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan lagi. Insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kira-kira yang tadi saya sudah jelaskan jelas atau tidak? Alhamdulillah. Saya kasih satu contoh lagi biar tambah jelas sudah. Apa itu arti mutlak ibadah? Saya kasih contoh ibadah Allah. Ada di dalam Islam ini sekelompok orang yang anti terhadap sahabatnya Rasulullah SAW. Ngaku cinta Ahlul Bait, tapi anti bahkan benci kepada sahabat, saudara. Ada nggak yang model seperti ini? Ini ekstrem kanan, saudara. Tapi di sisi lain ada yang nggak kalah bahaya. Ngakunya cinta sahabat, tapi anti setengah mati sama Ahlul Baitnya Rasulullah SAW.
cinta Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, saudara. Tapi kalau dengar Ahlul Bait rasanya kayak kepanasan, saudara. Ini ekstrim kiri. Dua-duanya, baik yang cinta Ahlul Bait tapi anti sahabat, atau sebaliknya yang cinta sahabat tapi anti Ahlul Bait, dua-duanya ekstrim, saudara. Dua-duanya tidak moderat, dua-duanya menyimpang daripada Ahlus Sunnah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita moderat, tengah-tengah, seimbang, saudara. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita cinta kepada Allah, betul? Ahlus Sunnah mengajarkan kita cinta kepada Nabi, betul? Ahlus Sunnah mengajarkan kita cinta kepada Ahlul Bait, betul? Ahlus Sunnah juga mengajarkan kita cinta kepada sahabatnya, baginda Nabi besar Muhammad. Ini namanya moderat, saudara. Ini namanya wasatiyah. Tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri. Kira-kira sampai sini maksud moderat paham atau tidak? Oleh karena itu, saudara, saya ingin tegaskan di tempat ini, sebelum nanti kita membahas tentang moderasi beragama. Kata-kata moderat, saudara, adalah karakter yang menggambarkan ajaran Islam dengan segala kelembutan dan ketegasannya di dalamnya, saudara. Jangan sampai terbalik seperti sebagian orang yang menjadikan kata-kata moderat sebagai neraca tolak ukur, saudara. Ada sebagian kelompok yang menjadikan kata-kata moderat sebagai neraca tolak ukur. Jadi ada syariat, dia ukur dengan moderat. Kalau menurut dia moderat, dia ambil. Kalau menurut dia tidak moderat, keras, dia kesampingkan. Walaupun itu syariat. Ini bahaya, saudara. Ini perspektif sekuler, ini perspektif liberal, saudara. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata-kata moderat, wasatiyah, adalah sifat karakter yang menggambarkan keseluruhan syariat dengan segala kelembutan dan ketegasan yang ada di dalamnya, ibadah Allah. Makanya saya ingat waktu saya ngaji di Al-Ahqaf University Tarif Hadramut, pernah suatu saat diadakan seminar tentang al-wasatiyah fil Islam, konsep moderat dalam Islam. Saat itu saya jadi MC di Ahqaf. Saya ingat saat itu narasumbernya adalah Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh, hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau pernah ditanya, apa makna al-wasatiyah? Apa arti wasatiyah? Jawabannya luar biasa, saudara. Beliau katakan, al-wasatiyah munhasirah fi sab'ati ahruf. Moderat itu wasatiyah, maknanya ada pada 7 kata, saudara. Apa 7 kata tersebut? Hadiyu Muhammad. Hadiyu Muhammad. Hadiyu Muhammad. Tunjuknya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad. Jadi artinya apa? Kalau kamu mau lihat moderat yang sesungguhnya, lihat ajarannya Nabi Muhammad dengan segala kelembutan dan ketegasan di dalamnya. Moderat itu bukan dulu terus-terusan lembut. Moderat itu bukan dulu terus-terusan lembek, saudara. Yang namanya moderat itu lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya, saudara. Sesuai dengan syariat yang diajarkan Nabi. Sebagai contoh, saudara, di dalam Islam kita diajarkan untuk membantu sesama. Khairun nas adfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat untuk sesama manusia, saudara. Makanya kita diajarkan oleh guru-guru kita, Sayyidul Walid dan Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah jaga dan menangkan beliau. Selalu pesan, saudara, sebagaimana yang beliau pelajari dari guru-gurunya, yang beliau contoh dari salaf-salafnya. Kalau ada orang susah, bantu, tolong. Kalau ada orang kena musibah, bantu, tolong. Jangan lihat apa agamanya, saudara. Apapun agamanya, kalau susah, kena musibah, bantu, tolong, ulurkan tangan, sarat sama manusia, saudara. Saya mau tanya, ajaran Islam yang seperti ini indah atau tidak? Indah. Lembut atau tidak? Lembut. Bagus atau tidak? Lembut. Ini namanya moderat, karena lembut pada tempatnya, saudara. Tapi sebaliknya, di dalam syariat Islam, kalau kita belajar fiqhul jinayat, fikih yang membahas tentang hukum pidana, saudara, al-qatlu amdan, membunuh dengan sengaja, pembunuhan berencana kalau bahasa KUHP kita, saudara. Membunuh dengan sengaja
itu hukumannya diqisos, hukuman mati, saudara. Saya mau tanya, coba jawabnya kompak. Andai kata seseorang gara-gara dia membunuh dengan sengaja terbukti di pengadilan, dihukum mati oleh pengadilan, secara zahir kelihatannya hukuman mati keras atau tidak? Tegas atau tidak? Tapi hukuman mati bagi pembunuh tepat atau tidak? Tepat atau tidak? Tepat, saudara. Kenapa? Satu, ini bisa menyembuhkan daripada sakit hati yang ada pada keluarga korban, saudara. Karena kalau sakit hati nggak disembuhkan, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Pembunuhan akan dibalas dengan pembunuhan, pembunuhan yang dibalas lagi dengan pembunuhan, terus jadi mata rantai yang tidak ada putusnya. Diputus oleh Islam mata rantai itu, saudara. Yang kedua, jadi efek jerah. Orang kalau melihat, saudara, pembunuh dibunuh balik, saudara. Orang kalau melihat mikir 1000 kali buat membunuh, saudara. Oh, saya nurutin emosi sesaat, saya membunuh. Besok saya dihukum mati, mikir dia, saudara. Karena kalau dia bunuh orang, hakikatnya dia bunuh dirinya sendiri, saudara. Ini akan menimbulkan efek jerah. Makanya walaupun keras, tegas sekalipun, sudah tepat, betul. Saudara, walaupun keras, tegas, tapi hukuman mati bagi pembunuh ini sudah moderat. Kenapa? Karena ini ajaran Rasulullah SAW, saudara, dan tegas ini pada tempatnya. Jadi jangan kalau bicara moderat, yang namanya moderat itu harus lembut, santun, lembek. Jangan sampai besok-besok tahu-tahu waliyadzubillah na'udzubillah min dzalik, musuh datang mau nyerbu negeri kita, tahu-tahu ada yang ngomong, "Oh jangan, enggak usah diladenin. Biarin saja kita sabar, mati bareng-bareng. Kita ini Islam rahmatan lil alamin, saudara." Alelo menyan. Itu namanya bodoh, bukan moderat, saudara. Bahlol itu namanya. Nggak usah agama, negara aja keras pada waktunya, saudara. Negara yang namanya penegak hukum kalau melihat rampok, ingin membunuh orang, ingin merampas harta orang, saudara, membahayakan keluarga, harus tembak-menembak di tempat, tembak-menembak. Penting jangan direkayasa kayak sama lu, saudara. Tembak menembak keras tapi pada tempatnya. Kalau dia bunuh perampok, pembunuh begal yang akan membahayakan orang, dia tembak di tempat, saudara. Itu terpuji yang dia lakukan, walaupun keras, saudara. Tapi sebaliknya, andai kata harus waktunya lembut, ya dia lembut, saudara. Ya dia lembut. Janganlah sekarang udah ditangkap, udah diborgol, tahu-tahu mati dibilang nembak, saudara. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Aku takut mulai ini ngomong jelasin aja. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Masya Allah, Islam yang namanya moderat itu mengajarkan lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya, keras pada tempatnya, santun pada tempatnya, ibadah. Itu ajaran Islam. Makanya kalau kita bicara soal wasatiyah, wasatiyah bukan tolak ukur untuk menimbang syariat Islam, sehingga yang dia anggap moderat dia ambil, kemudian yang dia anggap tidak moderat dia buang. Bukan itu wasatiyah, saudara. Tapi yang dimaksud wasatiyah, dia adalah cerminan. Syariatnya sudah ada, saudara. Syariatnya sudah ada dengan segala kelembutan dan ketegasan di dalamnya, dengan segala ijtihad ulama yang ada di dalamnya. Syariatnya sudah ada, akan tetapi syariat tersebut disifati dengan sifat al-wasatiyah. Oleh karena itu, ibadah Allah, kita kembali ke pembahasan kita, bicara soal moderasi beragama, saudara. Memoderatkan pemahaman beragama. Kelihatannya mungkin Anda nggak dengar, saudara, tapi ini nggak main-main. Ini program, saya lihat anggarannya, saudara, dananya tidak main-main, ibadah Allah. Saya lihat sosialisasinya, saudara. Ini masuk ke kurikulum, masuk ke instansi-instansi pemerintahan, masuk ke pesantren, masuk ke madrasah, masuk ke kampus, dan akan mewarnai pemikiran anak-anak kita ke depan, ibadah Allah. Lantas bagaimana, Habib? Bagaimana sikap kita terhadap moderasi beragama? Saudara, saya diskusi dengan orang Kementerian Agama, saudara, di Jamiat Khair. Waktu bulan Sya'ban, saya duduk langsung. Saya diskusi, saudara, dengan orang Kementerian Agama. Kesimpulan yang saya ambil, sampai sekarang saya belum dapat kesimpulan, saudara. Kesimpulan yang saya ambil, bagi saya definisi moderasi yang ditawarkan oleh negara masih abu-abu, saudara. Bagi saya belum jelas, bagi saya belum hitam putih. Karenanya menyikapi soal ini, saudara, kami tidak pernah persaudaraan Islam. Mari kita lihat, saudara.
Kalau yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah mengajarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak radikal dan tidak liberal, maka sebetulnya saudara yang seperti ini sudah jalan dari dulu saudara. Tanpa ada program pun ini sudah jalan. Dari Wali Songo sudah ajarkan ini saudara. Dari para kiai-kiai kita, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasan Genggong, Kiai Abdul Hamid Masrua, dari para habaib kita saudara, Habib Muhammad bin Idrus Habsyi, Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar, Habib Abu Bakar Sedar Gresik, yang mereka ajarkan semuanya harus Sunnah wal Jamaah saudara. Itu karakternya sudah moderat, tanpa ada program moderasi sekalipun sudah berjalan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka berarti bagaimana Habib? Kalau demikian apakah program moderasi diperlukan kalau memang seperti itu? Sudah. Kalau memang sudah berjalan, buat apa saudara diadakan lagi? Sudah cukup yang ada, cukup didukung. Daripada itu uang miliaran dipakai buat program moderasi, maka kami sebagai rakyat, saya sebagai rakyat, saran lebih baik dipakai buat dukung pesantren-pesantren saudara. Lebih baik didukung masjid-masjid. Lebih baik dipakai buat dukung majelis-majelis taklim. Lebih baik dipakai buat cetak kitab-kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Nawawi, untuk diajarkan, disosialisasikan ke pesantren-pesantren, madrasah untuk memperkuat tahsirul hasil saudara. Apa yang sudah ada mau diadakan lagi tahsirul hasil saudara. Cukup perkuat yang sudah ada dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buat apa berubah-ubah? Akan tetapi andai kata yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah memoderatkan pemahaman beragama dengan perspektif barat, yaitu apa yang mereka anggap enggak moderat dihapus, apa yang mereka anggap tidak moderat dikesampingkan. Andai kata yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah kalau ada orang mengharamkan muslim memilih pemimpin kafir, dianggap tidak moderat, padahal ajaran Al-Quran. Ada orang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, dianggap tidak moderat, padahal 4 mazhab mengharamkan saudara. Andai kata yang dimaksud dengan moderasi beragama saudara adalah andai ada muslim yang memperjuangkan penerapan syariat Islam melalui jalur konstitusi, melalui aspirasi politiknya yang diatur oleh negara, yang memperjuangkan seperti itu dianggap tidak moderat. Andai kata yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah mereka yang menganggap orang di luar Islam sebagai kafir, menganggap orang di luar Islam sebagai kafir sebagaimana Al-Quran yang mengajarkan seperti ini dianggap tidak moderat, maka ini namanya bukan moderasi beragama saudara. Ini namanya liberalisasi beragama saudara. Meliberalkan pemahaman beragama saudara. Dan ini yang banyak terjadi saat ini. Silakan Anda lihat moderasi beragama ala Buya Syakur saudara, yang disampaikan di Mabes Polri. Bagi saya yang disampaikan pemikiran liberal saudara. Silakan Anda lihat moderasi beragama ala Islah Bahrawi, ala tokoh-tokoh liberal yang diasosiasikan di mana-mana. Bagi hemat saya, pandangan saya, itu jelas-jelas liberalisasi saudara. Itu bukan moderasi, itu liberalisasi bagi saya saudara. Jelas ibadah Allah. Itu menyalahi apa yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf kita ibadah Allah. Ulama-ulama kiai-kiai kita terdahulu saudara. Oleh karena itu ibadah Allah, andai kata yang terjadi adalah liberalisasi, maka umat Islam nggak boleh diam saudara. Habaib kiai ulama harus melawan dengan cara yang dibenarkan di negeri ini saudara. Tidak boleh diam, karena ini berbahaya dan pengkhianatan terhadap pendahulu kita ibadah Allah. Oleh karena itu saudara, jangan sampai kita berhenti memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Indonesia negeri kita bisa damai, bisa tentram, bisa bersatu NKRI dengan ribuan pulau di dalamnya, dengan berbagai bahasa di dalamnya saudara, dengan berbagai hal di dalamnya. Negeri kita bisa damai, bisa tentram, saudara, karena mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah saudara, yang tidak mengajarkan saling mengkafirkan, yang tidak gampang menumpahkan darah, yang selalu menjaga persatuan, tapi di sisi lain tetap memegang teguh prinsip tidak mencampur adukan akidah ibadah Allah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah terjaga dengan baik di negeri ini, maka Indonesia akan damai, tentram, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati saudara, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dikutik-kutik oleh radikal, oleh
liberal, oleh ekstremis, oleh komunis, dan kita diam. Ini jadi ancaman besar buat negeri kita, ibadah Allah. Makanya saya ajak para habaib, para ulama, para kiai, para asatidz, dan dengan hormat saya ajak pemerintah Indonesia, daripada ribut-ribut soal moderasi beragama, lebih baik Anda dukung program aswajaisasi, saudara, menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa membuat negeri kita tentram, aman, damai, dan selama ini sudah terbukti bukan hanya sekedar wacana, ibadah Allah. Karena sekali lagi saya ajak habaib umat Islam, kiai, asatidz, santri, semuanya, ibadah Allah. Mari sama-sama kita jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, perjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dukung pesantren-pesantren, dukung majelis-majelis taklim, dukung masjid-masjid. Terus ajarkan pemahamannya Kiai Hasyim Asy'ari, saudara. Terus ajarkan pemahamannya Imam Al-Ghazali. Terus ajarkan pemahamannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus ajarkan pemahaman Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus ajarkan pemahamannya para habaib kita. Jangan pernah berhenti, saudara. Terus komandangkan ajaran Islam, komandangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak peduli mau dibilang akrab, mau dibilang kuno, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpayana. Kita akan terus jaga Indonesia sampai tetes darah penghabisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya jawabnya Bapak, umat Islam Indonesia Surabaya siap bersatu? Siap. Siap bersatu? Siap. Kompak siap bersatu? Siap. Siap dapatkan barisan? Siap. Siap bela Allah? Siap. Siap bela Nabi? Siap. Siap jaga Islam? Siap. Siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap. Siap jaga NKRI? Siap. Makanya kalau Indonesia mau diliberalkan, diamkan atau lawan? Lawan. Kompak, diamkan atau lawan? Lawan. Indonesia mau dirusak oleh orang-orang komunis, diamkan atau lawan? Lawan. Kalau Indonesia mau dirusak oleh orang-orang radikal, diamkan atau lawan? Lawan. Kalau Indonesia mau dirusak oleh orang-orang ekstremis, diamkan atau lawan? Lawan. Kalau Indonesia mau dirusak oleh para teroris, diamkan atau lawan? Lawan. Siap jaga Indonesia? Siap. Jaga NKRI? Siap. Siap terus perjuangkan Islam di NKRI? Siap. Angkat tangannya, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, saudara, mari sama-sama kita bacakan sholawat. Dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat insyaallah Amin. 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 Kita dijauhkan dari bahaya, dari musibah. Amin. Musibah zahirah, musibah batinah. Amin. Kita doakan mudah-mudahan berkat sholawat umat Islam dipersatukan. Amin. Umat Islam, para habaib kiai, Allah jauhkan dari orang-orang yang mengadu domba di antara umat Islam. Amin. Allah persatukan hatinya dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Dalam ketaatan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan negeri kita Indonesia Allah berikan pemimpin yang baik. Allah berikan pemimpin yang adil. Amin. Allah berikan pemimpin yang saleh. Amin. Allah berikan pemimpin yang takut kepada Allah. Allah berikan pemimpin yang cerdas. Allah berikan pemimpin yang betul-betul cinta kepada rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari musibah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca sholawat sama-sama semuanya, keluarkan suaranya. Salatullah, Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Kami semua minta sama Allah. Tawassalna bi bismillah bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah bil hadi Rasulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Kalau ada salah-salah kata, مرحبا بك. kalau ada yang kurang berkenan, Terima kasih. hadallahu iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا وتب علينا التوبة توسل لكل حوبة واسكن لنا الأوراد
وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه إذا تقصص به والحمد لله في البدء والتناهي. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin.